Again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Yes, tadi kita udah bahas untuk market update seputar newsnya, seputar Gary Gensler. And then saya lihat banyak banget positive feedback dari teman-teman. Thank you so much buat kalian yang udah komen di video sebelumnya. Kita sekarang bahas dulu untuk sedikit dari sisi price action. Besok kita bahas altcoins. And then if you guys like market update seperti yang tadi saya lakukan, mungkin besok-besok kalau misalkan ada yang menarik kita akan bahas lagi dan kita akan kulik sama-sama kira-kira implikasinya apa terhadap market. Alright, so today kita bakal bahas untuk price action. Lebih tepatnya di video ini kita bahas untuk price actionnya dulu supaya teman-teman juga tahu ya kira-kira possibility yang terjadi berikutnya seperti apa. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, nggak cuman di Bitcoin yang drop, tapi sebenarnya kalau kita cek baik itu di gold, kemudian kalian juga bisa cek US oil ya. US oil juga sama, tadi waktu siang itu cenderung drop. Jadi rata-rata market tuh udah kena dampak ya dari mungkin kita bisa bilang efek lah daripada CPI UK tadi siang. Dan pada akhirnya bukan tadi ya, berarti kemarin siang. Dan pada akhirnya nggak cuman itu, tapi dolar indeks juga jadi sedikit menguat. Mungkin ini disebabkan oleh mereka-mereka yang mengira bahwa wah ini kayaknya market belum benar-benar cooling down nih, masih ada potensi untuk dia nanjak lagi untuk inflasinya. Atau mungkin kalaupun turun ya nggak banyak, jadi the Fed bisa aja naikin suku bunga lagi. Oke, jadi kira-kira narasinya seperti itu. Saya pikir ada dampak ya terhadap market. Dan kalau kita lihat hari ini sebenarnya nggak terlalu banyak informasi yang bisa kita dapatkan ya dari segi Amerika. Sebenarnya cuma ada FOMC member William speak, kemudian malamnya ada initial jobless claim sama existing home sales, dan ada tambahannya Fed Waller ya, dia akan speak pada jam 11 malam. Ya ini adalah komentar-komentar mereka. Yang kita antisipasi adalah kalau misalkan mereka berkomentar dan melihat dari sisi data UK yang tadi kita sempat mention. But I think kita nggak akan ngebahas ke sana. Mungkin ya komentar-komentar ini adalah satu buah rangkaian puzzle ya, piece by piece yang nantinya semakin di-matchingkan untuk menjadi pendapat atau pandangan dari anggota The Fed secara keseluruhan pada statement dan press conference di bulan Mei mendatang. Jadi teman-teman, apakah sell in May and go away benar-benar akan terrealisasi? Ya, kita belum tahu ya, tapi so far market sudah menunjukkan reaction yang menurut saya cukup berlebihan ya terkait dengan data tadi siang. Posisi market price saat ini itu drop lumayan signifikan dari openingnya di 30.300 dan sekarang di 29.180. Total penurunan average-nya di 3,5 sampai 4%-an lebih kurangnya untuk hari ini. Dan sebetulnya kita belum benar-benar break nih dari area resistance sebelumnya. Jadi masih ada possibility somehow bertahan di atas exponential moving average 21. Tapi kalau dari segi candlestick form atau pattern yang terlihat di sini cenderung membentuk bearish engulfing pattern, dan ini udah lebih condong ke arah ya pressure ya, kalau kita bisa bilang berarti tekanan sellers itu sangat signifikan. Kalau misalkan teman-teman spekulasi beli di harga sekarang, menurut saya terlalu riskan atau cukup riskan lah kan kita katakan. Walaupun di situ ada exponential moving average 21 ya dan area resistance pada pergerakan sebelumnya. Tapi dengan tekanannya dan dengan momentumnya yang begitu kencang seperti ini, kita perlu antisipasi ya. Saya pikir di video kemarin juga saya cukup clear ya menyampaikan ya bahwa semakin harga yang tinggi seperti sekarang ini, gak ada salahnya kita melakukan tindakan preventif atau ya pencegahan ya, barangkali market price itu bisa kena dump ya. Kita belum tahu dumpnya karena apa, tapi satu yang pasti adalah semakin tinggi harganya, whales nggak akan melakukan pembelian semakin besar. Yang ada dia cenderung melakukan taking profit. So in the end pasti ada satu titik di mana whales melakukan taking profit, and I think ini sedikit ya kita berasumsi mungkin aja ya pada saat proses sideways yang terjadi di sini, inilah fase di mana para whales itu melakukan distribusi. Yang terlihat juga di sini adalah ada sempat break ya, jadi begitu terfake out, otomatis ini bisa nggak trigger dong beberapa retail istilahnya untuk buyback lagi. Kemarin pun ya saya sempat ada ngelakuin transaksi long position terhadap Ethereum dan koin Optimis ya. Ya pokoknya ada beberapa koin yang kemarin saya ambil ya, dan saya sempat share ya di video terakhir, bener ya harusnya Ethereum, Optimis, sama satu lagi itu Dogecoin ya. Dan in the end teman-teman, saya sempat sampaikan post analysis juga ke teman-teman di advance group. Saya sampaikan bahwa
ya inilah trading ya, sometimes we win, sometimes we lose, tapi ketika lose ya kita juga harus take it ya teman-teman. Yang penting di awal sudah ada kalkulasi yang jelas, dan akhirnya kemarin total loss yang saya rasakan, yang saya derita, waduh kayak kesannya berat banget ya sekitar 1% plus lebih, dan akhirnya saya belum ambil transaksi ya, jadi saya cooling down dulu, coba untuk reassess, coba untuk review lagi mana yang sekiranya mungkin saya terlalu early atau mungkin saya terlalu agresif entry-nya, mungkin ada yang bisa di fix atau diganti. Sebenarnya nggak diganti ya, lebih ke arah bagaimana variabel tambahan yang perlu saya perhatikan, seperti contohnya saat ini market conditionnya tuh lagi apa sih? Oh, channel misalnya, atau lagi trending nih, atau misalnya lagi range aja atau sideways. Berarti buat saya yang tipikalnya trend pullback trader, sebaiknya jangan paksakan untuk masuk, karena ada resiko, ya bisa dibilang ada resiko untuk melakukan transaksi di market yang nggak terlalu aktivitasnya tinggi gitu ya. Jadi akhirnya market nggak volatile, cuma bolak-balik doang ya, karena kita trend pullback trader, berarti kita mengharapkan ada trend yang clear dulu, supaya begitu kita entry, market tuh langsung bam ya, signifikan nanjak gitu loh. Dan rupanya membuahkan hasil ya, setidaknya karena saya bisa nahan diri sedikit ya, wah ini kayaknya jangan masuk dulu deh, ternyata marketnya dump ya. Siang hari ini dump. Ya sebenarnya kita nggak expect untuk terjadi dalam waktu dekat. Tapi memang seperti yang saya katakan juga di video sebelumnya, I'm still watching very carefully terhadap si ascending channel yang terbentuk pada time frame 4 jam. Dan kemarin kita sempat mention ya ke teman-teman ada potensi terbentuk rising wedge. Nah kalau kalian lihat ini sebagai rising wedge, seperti yang saya sampaikan, gak ada salahnya ya. Ini benar juga. Artinya kalian menganggap ada percepatan tren di sini pada saat dia mantul. Tapi bagaimana jika yang terjadi seperti yang tadi saya mention, bahwa orang ketika berpikir ini adalah falling wedge, ternyata di sinilah fake outnya, dan pada akhirnya yang lebih dominan adalah dari sisi sellers gitu ya. Nah kalau kita lihat saat ini di time frame 4 jam menjelang closing di jam 7 pagi, Bitcoin terlihat membentuk semacam doji ya pada chart Binance di sini. Bukan doji lah, bisa berpotensi membentuk doji, tapi yang perlu diperhatikan sih rejectionnya atau tail candle-nya itu panjang lumayan ya, dari istilahnya dari harga 29.100 turun sampai ke 28.800, habis itu dia nanjak lagi dan kelihatannya akan close di dekat range price saat ini. Nah ini kelihatannya cukup menarik nih teman-teman, sebab berarti ada reaksi ya yang ditimbulkan dari area resistance sebelumnya, kemudian juga ada reaksi yang ditimbulkan dari trend line yang terbentuk pada si ascending channel ini. Nah kalau misalkan memang ternyata kita confirm terus ada satu candle close lagi yang lebih mengkonfirmasi, jadi biasanya saya harus melihat semacam bull candle ya berwarna hijau, dan mungkin bisa aja mengengulf red candle yang terakhir atau 3 candle yang terakhir. Ini mungkin bisa menjadi sebuah konfirmasi bahwa ada kemungkinan si Bitcoin itu masih bisa bermain di dalam ascending channel, dan untuk waktu yang mungkin cenderung singkat gitu ya, dan mungkin lebih ke arah untuk kita ngelihat ini sebagai proses koreksi aja. Jadi kayak dia turun, bam ya, dapat reaction, ternyata mantul, ternyata reject lagi ya. Rejectnya dari mana ya? Saya sih lihatnya ya, ada new possibility pattern yang terbentuk. Bisa aja di sini kita ngelihat sebagai sebuah descending channel juga nih ya. Jadi ada channel di dalam channel, dan progres pergerakannya, walaupun nanti najak, maybe kita akan testing ke trend line bagian atas before dia turun lagi gitu. Dan ya hal tersebut bagus ya kalau memang terjadi, karena bagi bigger players mereka bisa mengambil likuiditas lebih banyak. Saat orang buyback, disitulah mereka bisa punya kesempatan untuk melakukan aksi jual. Alright, so itu dia teman-teman update saya seputar Bitcoin. Yang pasti perhatikan trendline tersebut ya, di kisaran area $28.700 atau 28.800 more or less. Kalau dia breakdown, which means dia akan reaching area demand zone di kisaran 28.000, coba diperhatikan dulu teman-teman. Kalau misalkan harganya di situ nggak ketahan sama sekali, alright, berarti kita dalam waktu dekat ini mungkin akan testing sampai ke level $25.000. Oke, jadi penting bagi kita untuk kita perhatikan nih di kisaran area 28.000. Kalau misalkan ada reaction, good.
Kalau naiknya korektif bagus, berarti ada opportunity untuk melakukan short. Nanti bisa dipertimbangkan dan kita cari setupnya mungkin sama-sama ya. Saya sedikit sharing aja opini dan pandangan saya. Mudah-mudahan tidak dijadikan sebagai sebuah acuan utama, tapi lebih kepada referensi dalam proses analisis teman-teman. Jadi teman-teman bisa punya second opinion dan pertimbangan lain. Alright, so I think that's it everybody. Thank you so much untuk yang udah nonton video ini. Semoga kiranya video update ini bisa bermanfaat. Satu lagi saya hampir lupa teman-teman. Kayaknya hari ini new moon deh. New moon atau full moon. Ya intinya kalau kalian nanti malam keluar lihat bulan tuh bulannya bener-bener bulat ya. Mungkin ini yang menyebabkan market hari ini down. Maybe teman-teman ya. So I think that's it everybody. Thank you very much for watching and I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone and have a nice day guys. Cheers. Bye bye.